Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku mau sharing tentang ilmu. Biasanya kan aku sharing-sharing di video YouTube aku tuh biasanya tentang produk. Nah, jadi kali ini saya tidak membahas tentang produk, jadi saya hanya membahas tentang bagaimana cara memprospek calon member dalam bisnis jaringannya sesuai dengan konten yang saya buat. Nah, sebelum saya melanjutkan videonya, saya ingin teman-teman untuk mensubscribe channel YouTube saya ya, yang ada di bawah ada tulisan subscribe dan ada tanda lonceng, itu diklik. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih ya. Nah, yang saya bilang tadi ya, bagaimana cara memprospek orang-orang untuk bergabung menjadi member kita ya dalam sebuah bisnis jaringan. Jadi di sini saya tidak membahas tentang NASA ya, karena kebetulan saya juga pelaku pebisnis jaringan juga ya, MLM atau lebih dikenal MLM, tapi di bisnis NASA ya. Jadi di sini secara umum saya akan menjelaskan, saya ingin membagikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan kepada teman-teman ya yang menonton video saya. Jadi tips yang pertama ya, bagaimana cara memprospek itu, teman-teman harus membuat daftar nama terlebih dahulu. Jadi membuat daftar namanya bagaimana, Mbak ya? Jadi kita membuat daftar nama itu yang pertama dari orang-orang yang kita kenal. Contoh, misalkan teman-teman punya sahabat, tetangga, teman sekolah, SMP, SD, kuliah, ya SMA, ya, atau teman kerja, ya. Jadi yang orang-orang yang kita kenal dengan orang yang kita orang yang dekat dengan kita, itu kita tulis namanya, gitu. Jadi tujuannya apa sih kita membuat daftar nama? Karena kita di sini adalah bisnis jaringan ya. Bisnis jaringan itu kan berarti kita harus bukan harus banget ya, tapi kalau bagi saya harus membuat daftar nama untuk menginformasikan bisnis apa sih yang kita jalani saat ini gitu. Jadi kita harus tahu ya tujuannya kita memprospek itu apa, tujuannya kita membuat daftar nama itu apa gitu. Jadi membuat daftar nama itu adalah salah satu tujuannya untuk menginformasikan bisnis apa sih yang kita jalankan saat ini gitu kepada orang yang belum tahu bisnis apa yang kita jalani saat ini gitu ya. Namanya kita bisnis jaringan ya, dan kita perlu yang namanya uh, daftar nama ya. Jadi daftar nama itu adalah aset juga, aset salah satu dalam membangun sebuah bisnis jaringan ya. Jadi kalau misalkan nggak ada daftar nama, bagaimana Anda mau menginformasikan, kan gitu. Jadi kita harus membuat daftar nama dulu ya, mulai dari orang terdekat, konsumen ya, dan juga orang-orang yang pernah Anda temui di sekitaran Anda. Misal Anda sedang ngantri di bank ya, Anda bisa berkenalan dengan orang-orang di situ ya, nasabah-nasabah yang ada di situ. Kan kalau misalkan kita lagi ngantri di bank, itu pasti lama ngantrinya kan, bisa 30 menit, setengah jam kita ada di bank. Nah, daripada kita membuang waktu, kita bisa memanfaatkan waktu setengah jam itu untuk berkenalan dengan orang baru ya gitu. Itu bisa juga Anda tambahkan di daftar nama. Jadi bagaimana cara menulis daftar nama? Yang pertama kita tulis dulu namanya, yang kedua kita tulis nomor telepon atau nomor WhatsApp-nya kalau dia ada, dan juga tambahkan keterangannya ya. Jadi seperti ini saya contohkan, ini adalah daftar nama saya yang masih kosongan karena daftar nama saya ada di buku satunya, ini hanya contoh aja ya. Jadi daftar nama itu seperti ini contohnya. Jadi yang saya bilang tadi, ada nomor ya, ada nama, dan juga di sini ada alamat, dan di sini ada nomor telepon atau nomor WA ya. Jadi di sini teman-teman bisa membuat daftar nama seperti ini contohnya. Nah,
Cukup gampang banget ya kita membuat daftar nama. Tinggal Anda menuliskan aja namanya, nama orang yang Anda kenal itu siapa, dan konsumen Anda juga salah satu juga daftar nama Anda. Pokoknya apapun yang Anda pernah, apapun yang orang-orang yang siapapun orang yang Anda kenal ya, Anda bisa menambahkan di buku daftar nama Anda gitu. Itu langkah untuk memprospek yang pertama. Nah, yang kedua kita membuat janji temu ya. Setelah kita membuat daftar nama, kita membuat janji temu. Tapi ingat, sebelum kita membuat janji temu, kita harus melakukan pendekatan dengan calon prospek kita ini ya. Jadi misalkan nih, daftar nama Anda ada 5 orang ya. Dalam satu hari Anda melakukan interaksi atau berkomunikasi dengan 5 orang yang ada di daftar nama Anda ini. Misalkan ada Yoga, ada Sri, ada Andi ya. Maaf ya namanya Andi, yang namanya saya sebutkan di sini kalau menonton ini misalnya aja. Ada Indra, ada Andra ya. Jadi 5 orang ini adalah orang-orang yang mau Anda infokan bisnisnya. Jadi dari 5 orang ini Anda harus berinteraksi dulu. Anda harus melakukan pendekatan. Ya, setelah Anda melakukan pendekatan, yang kedua Anda harus temukan apa hot buttonnya. Ya. Hot button itu apa sih keinginannya dia? Ya kan? Setiap orang ini kan keinginannya beda-beda ya, gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu apa dari keinginan dari orang-orang tersebut. Nah, kita setelah tahu hot buttonnya dia, keinginannya dia apa, kebutuhannya dia apa ya, kita bisa melakukan janji temu ya. Jadi kita bisa melakukan janji temu, entah itu kita bisa via WhatsApp, bisa lewat telepon ya, atau mau messenger atau mau DM di Instagram gitu. Jadi setelah Anda melakukan membuat daftar nama yang pertama tadi, yang kedua Anda membuat janji temu setelah Anda sudah melakukan pendekatan dengan calon-calon orang-orang yang ada di daftar nama tersebut. Nah, jadi kalau setelah Anda sudah membuat janji temu, yang ketiga Anda menginformasikan bisnisnya atau mempresentasikan bisnisnya gitu. Itu langkah-langkah ketika kita ingin memprospek calon member kita ya gitu. Nah, terus bagaimana caranya kita mempresentasikan bisnis kita ya, apalagi distributor yang masih baru tentunya pasti belum semaksimal mungkin ya menguasai semuanya tentang sistemnya. Jadi saran saya untuk yang distributor baru ya, sebelum Anda menginformasikan bisnisnya, terlebih dahulu 1 minggu Anda harus memahami tentang sistem bisnis tersebut. Sistem bisnis ya, pasti setiap bisnis jaringan punya konsepnya sendiri ya, punya sistemnya sendiri. Nah, itu Anda mempelajari sistem-sistem bisnisnya bagaimana ya kan. Nah, setelah itu Anda membuat daftar nama yang saya bilang tadi ya. Anda melakukan prospecting ya, atau merekrut orang-orang yang mau Anda informasikan bisnisnya ya. Tapi bagaimana Mbak, saya masih malu ya, masih belum pintar saya ngomong di depan orang, apalagi saya memperkenalkan bisnis itu tidak mudah ya, misalkan seperti itu. Anda tinggal minta tolong dengan sponsor Anda atau upline Anda ya untuk didampingin. Jadi kalau saya di bisnis jaringan saya dengan downline saya itu saya mendampingi mereka. Jadi mereka itu di awal memang masih belum percaya diri ya untuk mempresentasikan bisnisnya. Jadi saya mendampingi dalam seminggu itu, pokoknya harus ada prospek gitu ya. Jadi saya mengasih jatah untuk downline saya itu 3 kali. Jadi 3 kali ini saya mendampingi. Jadi yang pertama, yang kedua itu saya dampingi dia sampai dia benar-benar paham dan bagaimana cara mempresentasikan bisnisnya. Jadi yang pertama saya contohkan dulu ya, tapi hanya batasnya untuk 2 kali. Nah, yang ketiga ini saya meminta downline saya untuk mempresentasikannya sendiri, tapi dengan dampingan saya gitu.
Dan itu yang saya lakukan kepada downline saya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang masih awam, bingung bagaimana mau mempresentasikan, tapi saya masih kurang percaya diri, saya masih malu orangnya, saya tidak pintar ngomong, misalkan seperti itu. Nah, Anda cukup minta tolong kepada sponsor Anda atau upline Anda untuk didampingin gitu ya. Nah, selanjutnya setelah Anda sudah memprospek, Anda sudah mempresentasikan, itu langkah yang ketiga ya, langkah yang ketiga. Nah, langkah yang keempat, Anda memfollow up. Ya, Anda memfollow up orang-orang yang setelah Anda mepresentasikan bisnis tersebut. Jadi misalkan dalam sehari Anda mempresentasikan bisnis ini kepada 5 orang, misalkan yang saya sebutkan tadi 5 orang. Nah, jadi setelah Anda mempresentasikan itu setelah 2 hari atau 3 hari, paling maksimal 3 hari, ya terhitung 3 hari. Misalkan Anda presentasi hari Senin, ya misalkan hari Senin ya, kita hitungnya seperti ini hari Senin. Jadi Anda bisa meng-follow up lagi setelah hari Rabu, ya 2 hari setelah Anda mempresentasikan. Nah, kenapa saya sarankan maksimal 3 hari? Karena supaya orang yang Anda prospek itu tidak lupa ya informasi-informasi apa sih yang sudah Anda infokan kepada mereka gitu. Jadi kita lebih enak untuk memfollow up. Follow up itu apa sih? Follow up itu adalah tindak lanjut. Bagaimana, apakah dia mau bergabung sebagai mitra kami, ya, mitra Anda, ya, atau dia malah menolak. Entah dia tertarik dengan produknya, entah dia hanya ingin pemakai saja, atau dia tidak tertarik sama sekali dengan bisnis yang Anda tawarkan. Gitu. Itu adalah kegiatan memfollow up ya, atau tindak lanjut. Apa sih apakah orang ini mau nggak bergabung menjadi member kita gitu. Itu ya langkah yang keempat ya tadi ya, keempat ya kalau nggak salah, lupa saya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ya masih kebingungan ya bagaimana caranya, ya Anda minta tolong kepada kepada sponsor Anda, kepada upline Anda, berkonsultasi kepada mereka ya, kepada mentor Anda ya, bagaimana cara memprospek yang benar dan juga bagaimana cara ngomongnya yang benar ya kepada calon prospek Anda gitu. Nah, setelah Anda memfollow up, Anda pasti sudah tahu ya jawaban dari mereka ya. Mungkin dari 5 orang ini bisa 1 orang yang bisa tertarik, bahkan dari 5 orang ini bisa jadi tidak ada sama sekali mau jadi member Anda, bahkan 5 orang ini ada yang tertarik dengan produknya ya. Dia tujuannya untuk bergabung adalah dia tertarik dengan produknya ya, produk yang ada di bisnis jaringan Anda. Kita tidak tahu. Nah, itulah pentingnya kalau kita memfollow up tindak lanjut, bagaimana kelanjutannya setelah kita mempresentasikan bisnis ini, apakah dia mau gabung sebagai distributor kita atau tidak gitu ya. Nah, itu adalah langkah yang keempat. Yang pasti yang langkah kelima ini adalah Anda membimbing ya. Jadi di bisnis jaringan ini kita diajarkan juga bagaimana cara memimpin ya, sebagai leader. Kita punya jaringan 1 orang, kita bertanggung jawab untuk membimbing dia sampai benar-benar bisa, sampai terwujud apa impiannya dia, tujuannya dia apa di bisnis ini. Misalkan dia tertarik dengan bisnisnya, dia mempunyai impiannya setelah 1 tahun ini saya di bisnis ini saya harus mempunyai rumah seharga 100 juta misalkan kayak gitu. Itu adalah impian dari downline kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa membantu dia untuk mewujudkan impiannya dengan cara membimbing ya. Jadi jangan seenaknya aja Anda setelah memprospek, Anda sudah memfollow up dan orang tersebut mau gabung jadi member Anda, terus Anda langsung lepas tanggung jawab ya. Jadi tidak seperti itu ya, karena kita sebagai bisnis jaringan, kita yang mengajak orang tersebut mau, kita sebagai sudah menjadi leader dan kita harus bertanggung jawab ya. Kita harus membimbing mereka sampai benar-benar mereka bisa sukses di bisnis tersebut ya gitu. Itu cara-cara untuk kita supaya bisa memprospek ya, langkah-langkahnya khususnya untuk para distributor yang masih baru ya. Mungkin yang saya paparkan ini mungkin pernah dijelaskan oleh
upline Anda ya, karena memang bisnis jaringan itu seperti itu. Karena saya membimbing downline saya pun seperti itu. Jadi pertama, kalau tujuan Anda untuk membangun jaringan, Anda harus membuat daftar nama terlebih dahulu. Lalu Anda belajar presentasi. Ya, belajar presentasi. Kalau Anda masih bingung, Anda masih belum percaya diri, Anda bisa membawa upline ya atau sponsor untuk mendampingi Anda presentasi kepada calon member Anda gitu. Ya, mungkin itu saja ya yang mungkin bisa saya jelaskan, sharing tentang ilmu walaupun sedikit ya. Pokoknya yang penting teman-teman subscribe aja channel YouTube saya. Nanti saya akan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menjalankan bisnis jaringan yang sangat mudah ya, bukan sangat mudah sih, bukan ya, maksudnya mudah artian itu apa yang Anda kendala di sini ada solusinya gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video channel YouTube saya dan sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman bisa sukses di bisnisnya ya. Semoga tercapai apa yang diimpikan, impiannya semua tercapai, tujuannya tercapai, semuanya tercapai ya. Saya hanya di sini hanya membagi ilmu-ilmu saja yang saya punya kepada teman-teman. Jadi yang berhak sukses itu adalah Anda yang action ya, dan Anda juga yang merasakan kesuksesan Anda sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.